Tangan semua senyum gembira. Pakai gerakan yuk. Ulangi ya, ikutin ya, kayak gerakan ya, yuk. Senyum. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua senyum gembira. Ya, minta Pendeta Lukas berdoa untuk kita semua. Mana Musa? Kamar mandi saya semua. Oh, ya udah minta contoh apa? Serius. Rangkep ini rangkep. Rasa serius. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih dan sukacita yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami boleh bersama berkumpul, beribadah dengan oma-oma di panti ya Tuhan. Kiranya kami boleh bersama memuji Tuhan, kami boleh bersama bersukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Juga firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi oma-oma di tempat ini dan juga bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, ada sukacita? Haleluya. Ulangi lagi haleluya ya, sekali lagi. Apakah ada sukacita? Haleluya. Oke, kita mau bersukacita bersama. Kalau sukacita itu cemberut gak? Enggak. Sukacita itu pasti senyum. Dan siapa yang bisa menari? Yuk kita mau menari ya sama-sama ya. Bila roh Allah ada di dalam kita, kita akan menari seperti Daud menari. Yuk kita nyanyi bersama-sama yuk. Kalau menari semua menari ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Menari Bukan menari, bukan menari. Oma semua, Oma yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Awan itu Menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, Ayo semua. Kita menari bukan menari. bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Gak mau. Ini baju aku. Kamu kasih minta terus ini punya aku. Kamu kan udah dikasih sih. Nggak mau. Ini aku sudah habis, aku ngapa? Ya kamu aku setiap dapat mesti dihabisin. Kalau aku nggak Kamu kan simpan. banyak daripada kamu kan nyimpan. Ya biarin. Nanti kalau di panti ini nggak ada yang mau datang ngasih lagi. Kita mau makan apa? Bisa kelaparan kita kurang tahu. Kamu itu nggak percaya diri. Nggak Itu mau. aja di sini kan bagi-bagi Jangan, aja. nggak mau ini kan jatahku. Oh, ini ada apa? Ini ada apa? Ada apa? Ada apa? Semu, ini Mendingan ini buat aku aku jajanku semu. Saya kenapa kok nggak dibagi? Harusnya
Si Esen bagi dong. Ya jangan kan semua dia udah dapat bagian udah dihabisin tuh sampai perutnya gendut. Kalau ada simpan semua nanti kalau di nanti Oma, ada yang kasih Berarti- nanti aku kelaparan gimana? Oma kalau punya roti boleh bagi temennya nggak? Boleh nggak? Boleh bagi nggak Boleh temennya? tuh kata mama boleh. 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 Masa kamu pelit? Nah kamu nggak pernah bagi aku mbak bisa habisin dewe. Terus kenapa sih kok nggak boleh bagiin? Kenapa? Soalnya kenapa? Lah nanti kalau di panti nggak ada yang semut lagi, kita nggak dapat makanan, nanti kita kelaparan, aku kurus semut. Oh, gitu. Karena takut kurang. Boleh nggak khawatir? Khawatir kurang boleh nggak? Mbak boleh? Nggak boleh kayak khawatir, harus percaya sama Tuhan. Oh, gitu Makanya ya. bagi aku satu. Boleh nggak khawatir? Khawatir boleh nggak, Mak? Boleh nggak khawatir? Nggak boleh ya. Khawatir nggak ada makanannya disimpan-simpan karena khawatir nggak Nanti ada lupa makanan. masuk. Nih kayak gini nih kalau khawatir nih. Bagus nggak? Jelek kan ya? Jelek kayak gini ya? Jadi nggak ini jelek kayak gini. Berarti boleh nggak khawatir? Khawatir nggak boleh. Ya? Ya tapi nanti kalau aku nggak ada makanan gimana semua? Ya nanti kita dengerin firman Tuhan ya, supaya tahu kenapa kita nggak boleh khawatir ya. Makanya Oke. bagi-bagi. Jadi nggak boleh rebutan makanan, oke ya? Ya sekarang duduk dulu semua. Mama duduk, kita mau dengerin firman Tuhan ya. Kita nyanyi siapkan hati kita dulu, dengar firman Tuhan. Hadiratmu saat ini harapan-harapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini ku siapkan hatiku Tuhan ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan contoh lagi. Kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan yang menolong kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini, semua karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada sore hari ini boleh memberi kami kekuatan, penghiburan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sukacita? Haleluya. Sekali lagi ada sukacita? Haleluya. Nah, ibu-ibu, mama yang kasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mau bicara kepada setiap kita tentang kekhawatiran. Kadangkala kekhawatiran mencuri sukacita kita. Kita akhirnya hilang sukacitanya. Ada sukacita? Haleluya. Mari ibu-ibu, mama yang kasih dalam Tuhan yang membawa Alkitab bisa membukanya di dalam 1 Petrus pasal 5. 1
1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Satu ayat saya ajak kita membaca, yang membawa Alkitab, yang tidak bisa mendengarkan ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Kalau sudah mendapatkan, mari saya ajak kita membaca bersama 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, mengatakan kepada setiap kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sih kekhawatiran bisa mencuri sukacita kita? Bagaimana kekhawatiran bisa membuat sukacita kita hilang ya? Tema di Komisi Wanita bulan ini tentang sukacita. Pasti kita ingat dari tema Jumat pertama, kedua, dan juga hari ini. Sukacita kita bukan karena keadaan, ya. Sukacita kita bukan karena apa yang terjadi di luar kita, tapi kita bersukacita karena apa? Karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata kekhawatiran bisa membuat kita kehilangan sukacita. Kenapa ya? Saya renungkan ketika kita khawatir, ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita akhirnya terus memikirkan kekhawatiran kita, lalu akhirnya kita menjadi stres, menjadi kepikiran terus, depresi, dan akhirnya kita bisa lupa akan kebaikan Tuhan. Maka itu kenapa kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran yang bisa mencuri sukacita kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Alkitab banyak berbicara supaya kita jangan khawatir. Tuhan Yesus pernah mengajar murid-murid supaya jangan khawatir. Rasul Petrus di dalam ayat yang kita baca juga mengajarkan supaya kita jangan khawatir. Rasul Paulus juga di dalam Alkitab katakan jangan khawatir, tapi naikkanlah permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka itu mari hari ini firman Tuhan menolong kita supaya kita tidak boleh khawatir, ya. Jangan khawatir, karena kekhawatiran ternyata bisa mencuri sukacita kita. Bagaimana kita supaya tidak khawatir? Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, barangkali hari ini kita datang ke tempat ini pun dari rumah kita ada kekhawatiran, ya. Barangkali kita di rumah tangga kita juga sedang menghadapi kekhawatiran, khawatir tentang keadaan rumah tangga, khawatir tentang barangkali kesehatan, khawatir barangkali tentang anak-anak dan keluarga kita, dan banyak lagi kekhawatiran yang mungkin kita alami hari-hari ini. Apalagi kalau kita melihat keadaan, seringkali kita mudah untuk akhirnya khawatir. Kalau minggu kemarin dan juga Jumat yang lalu lagi juga tentang bagaimana kita bisa bersukacita. Ingat tentang Habakuk ya. Walaupun pohon ara tidak berbuah ya, tetap kita boleh bersuka karena ada Tuhan di dalam kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa bebas dari kekhawatiran? Alkitab beri kepada kita kuncinya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 ini. Yaitu apa? Untuk kita berserah kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Apa kuncinya? Berserah, ya, berserah kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang waktu itu orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sedang menghadapi pencobaan ketika mereka sedang mengalami penganiayaan. Jadi mereka mengalami penganiayaan, mereka dihina. Sudah tentu ini membuat mereka bisa saja khawatir akan masa depan mereka.
penganiayaan, bisa saja mereka akhirnya kehilangan keluarga mereka, akhirnya kehilangan saudara mereka, bahkan kehilangan nyawa mereka sendiri. Jadi situasinya waktu itu mereka bisa saja khawatir dengan keadaan di sekitar mereka. Bagaimana kalau penganiayaan terjadi atas hidup mereka? Bagaimana kalau ada orang-orang di luar orang Kristen yang menghina mereka dan lain sebagainya? Maka itu Rasul Petrus mengatakan kepada pembacanya waktu itu, kepada orang-orang percaya pada masa itu, dan juga kepada kita hari ini. Apa kuncinya supaya kita bebas dari khawatir? Tadi saya katakan lewat firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu untuk kita berserah kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 dari pasal 5 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Apa artinya serahkanlah kekhawatiranmu? Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kita bergantung penuh kepada Tuhan, ya. Dalam khotbah semu yang lalu, serahkanlah ini artinya bukan sekedar pasrah, tapi kita berserah dengan iman, beriman kepada Tuhan. Jadi ketika serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka di situ firman Tuhan ingin kita bergantung kepada Tuhan. Apa sih yang kita khawatirkan hari ini? Mari kita serahkan kepada Tuhan, ibu-ibu, mama-mama yang dikasihi Tuhan. Mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkan di sini juga ada arti kita percaya. Ya, kita percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu kita serahkan, kita percaya. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Allah yang kuat, Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari menyerahkan kekhawatiran Bapak Ibu saudara-saudari kepada saya, tentu saya nggak bisa menjawabnya, tentu saya tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi kalau kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang kuat. Maka itu serahkanlah, artinya percaya kepada Dia. Serahkanlah di sini juga menunjukkan Bapak Ibu saudara dan saya itu lemah, ya. Kekhawatiran kadang-kala bicara tentang sesuatu yang belum tentu terjadi di dalam masa depan kita, tapi yang hari ini kita terus pikirkan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, dan mengakui kita itu lemah, kita itu terbatas, kita itu gak akan sanggup menjalani kehidupan kita yang penuh dengan keadaan yang tidak mudah tanpa pertolongan Tuhan. Maka itu serahkan. Yuk kita mari sama-sama serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita juga mengakui kita itu lemah, tapi kita punya Tuhan yang kuat, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Jawabannya di ayat 7b. Mari kita perhatikan ayat Alkitab kita. Dikatakan di situ, setelah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, dikatakan di situ, sebab Ia yang memelihara kamu. Wah, ini luar biasa sekali penghiburan dari Tuhan untuk setiap kita. Kita tidak khawatir karena ada Tuhan yang memelihara kita. Karena ada Tuhan yang peduli kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menolong setiap kita hari lepas ke hari. Ada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Tuhan bukan Tuhan yang cuek terhadap kekhawatiran kita. Tuhan bukan Tuhan yang tidak peduli terhadap keadaan kita. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang memelihara setiap kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 katakan ketika mengajar murid-murid supaya jangan khawatir, di situ dikasih penggambaran. Pandanglah burung-burung di langit, ya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 dan 26 dikatakan janganlah khawatir akan hidupmu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Terlebih kita, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita sehari-hari pernah ya melihat burung-burung di langit, ya.
Kalau di gereja satu waktu pernah di tempat ada lampu depan ya, kadang di situ ada burung yang bersarang, membuat sarang di situ mungkin karena hangat ya. Lalu dia kadang terbang lagi mencari makan. Ya, kadangkala saya melihat nanti sore balik lagi ke situ ya, kadang mau diusir tapi kasihan, tapi tahu-tahu sarangnya sudah bersih, sudah nggak ada burungnya lagi. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat burung di langit ya, mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tapi kata Tuhan, burung di langit saja dipelihara. Terlebih kita umat yang dikasihinya, terlebih kita anak-anaknya. Bahkan dikatakan di ayat itu bunga bakung di ladang ya, yang begitu indah, itu pun Tuhan yang memelihara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kita yakin harus sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita bahwa ada Tuhan yang memelihara hidup setiap kita. Ada Tuhan yang peduli di dalam kehidupan kita. Kita tidak dibiarkannya melewati kehidupan ini sendirian. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, oma-oma yang dikasih oleh Tuhan. Maka itu firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu yang saya ingat dari PPK, lagu 143 ya, mengatakan judulnya Bapakku Memelihara. Baitnya dikatakan, kepada Allah aku berharap di darat atau di laut yang gelap. Lalu dikatakan setiap saat waktu penat Bapa surgawi memelihara. Di kurnya atau refnya katakan, aku berharap akan Tuhanku di ngarai atau dalam laut mendru. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan di bait yang ketiga dikatakan, walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelap. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, memang di dalam pemeliharaan Tuhan kita masih tetap menghadapi masalah ya. Silih berganti, barangkali hari ini kita menghadapi masalah yang tidak mudah, tapi tetap Tuhan memelihara hidup kita dengan caranya. Tuhan punya banyak cara menolong setiap kita. Tuhan punya banyak cara memelihara hidup kita. Kita yang masih bisa bekerja, itu pun pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa juga memelihara hidup kita lewat orang-orang yang mengasihi kita. Bahkan Tuhan bisa memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib, yang kadangkala kita tidak duga. Tetapi yang pasti pemeliharaannya pasti di dalam kehidupan kita. Melewati kesulitan sekalipun, melewati masa-masa yang tidak mudah sekalipun, pasti Tuhan memelihara dengan caranya. Dan Tuhan yang mencukupkan kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu saya ingin masuk sekolah teologi ya, waktu itu tentu dalam penerimaan mahasiswa itu ada wawancara kadangkala dengan dosen-dosen tertentu ya. Satu dosen yang mewawancarai saya menanyakan, kamu siap jadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu tentu kehidupannya tidak mudah ya, kadangkala kekurangan, kadangkala memang jauh dari kemewahan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan, kadangkala saya pun tentunya memikirkan tentang masa depan, kadangkala khawatir. Tetapi lewat firman Tuhan yang hari ini juga saya renungkan, untuk saya menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Karena Tuhan memelihara hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka itu mari kita serahkan kekhawatiran kita, ya. Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, kita serahkan kepada Tuhan lewat doa, lewat permohonan kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya khawatir akan anak-anak saya barangkali. Tuhan saya khawatir akan keluarga saya. Tuhan saya khawatir tentang kesehatan saya. Barangkali kita khawatir tentang masa depan kita. Dan banyak hal lain kita bisa bawa kepada Tuhan. Kita serahkan kekhawatiran kita. Jangan kita ambil lagi, kita pikul lagi sendiri. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan yang memelihara hidup kita.
Karena Tuhan yang peduli kepada setiap kita. Tuhan yang mengasihi dan sayang sama setiap kita. Tuhan yang mengasihi dan yang peduli kepada setiap kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka itu mari kita jangan khawatir ya, tapi kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memelihara hidup kita. Karena Tuhan yang menolong setiap kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari PPK 143 tadi menceritakan tentang Allah yang memelihara ciptaannya, terlebih kita juga anak-anak yang dikasihinya. Maka itu mari apakah kita terus khawatir? Tentunya tidak ya. Mari kita jangan khawatir. Coba sampaikan ke ibu-ibu di sebelah kiri atau kanannya, jangan khawatir, bro. Jangan khawatir. Nah, dilanjutkan ya. Sebab Tuhan memelihara. Sebab Tuhan memelihara, katakan ya dengan kiri kanannya, kiri kanan, depan belakang atau yang ada di sekitar kita. Jangan khawatir, Tuhan memelihara. Ya, sekali lagi ya, sama-sama ya, sudah ya. Sudah diomongi, oma-oma juga. Jangan khawatir, Tuhan memelihara. Jangan khawatir. Tuhan. Apa? Tuhan memelihara. Katakan kepada diri sendiri juga sekarang. Ya. Jangan khawatir, Tuhan memelihara. Tuhan memelihara. Haleluya. Ada sukacita. Haleluya. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, oma-oma, Tuhan memelihara hidup kita. Jangan lagi kita khawatir. Memang kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi kita punya Tuhan Yesus yang mengetahui hari esok, Tuhan Yesus yang menguasai hari esok, Tuhan Yesus yang juga mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kuat yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, tolong setiap kami, kiranya Tuhan tambahkan iman kami. Kadangkala memang masalah-masalah, kesulitan ataupun keadaan-keadaan di sekitar kami seringkali membuat kami akhirnya khawatir dan akhirnya kami kehilangan sukacita kami. Karena kami merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang. Tapi hari ini Tuhan, kami boleh belajar lewat firman Tuhan. Kami tahu Tuhan peduli kepada setiap kami. Burung di langit pun Tuhan pelihara, terlebih kami ciptaan-Mu. Kami juga bersyukur karena Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang terus peduli kepada setiap kami. Kalau ada hari ini setiap jemaat Tuhan, kaum wanita, ibu-ibu di tempat ini, saudara-saudari, juga oma-oma yang sedang memikirkan, yang sedang khawatir akan sesuatu hal di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang kiranya menolong supaya kami sekalian boleh yakin dan percaya adanya pemeliharaan Tuhan di dalam hidup setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu, hamba-Mu sudah menyampaikannya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami hari lepas hari, supaya kami makin percaya di dalam kasih Tuhan yang memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan kepada semua. Nggak boleh ya, nggak boleh khawatir ya. Betul, ya. Mama ngerti ya firman Tuhannya ya. Tuhan yang bilang loh ya, ngajarin kita untuk nggak boleh khawatir. Nah, gimana ini Bu Aisyah nih? Masih khawatir nggak? Iya, semua setelah dengar firman Tuhan, aku mau percaya sama Tuhan. Aku nggak boleh khawatir ya semua. Iya. Berarti aku nggak boleh nyimpen makanan lagi semua. Iya, makanya bagi tuh. Bagi-bagi. Iya, bagi teman-temannya. Pasti Mana nanti bagi? lagi ya. Nanti Tuhan berkatnya terus tambah. Kita berbagi ke orang lain, mengasihi orang lain. Nanti berkat Tuhan ada lagi buat kita ya. Amin. Tapi dia nggak pernah bagi-bagi semua, dimakan sendiri. Lah aku kan lapar, suka lapar. Ibu Yantin juga harus bagi-bagi juga ya Oma ya. Iya, harus saling berbagi. Jadinya nggak ada yang lapar. Terus yang tadi siapa ya? Yang tadi bagi yang lain tadi. Yang Yakin tadi. Tadi kan rebutan nih. Berarti boleh kasih nggak? Boleh. Boleh dah. Cie. Bilang apa? Cie, dong, mau cie. dikasih? Cie. Ya
Tuhan Yesus memberkati. Aku sekarang percaya sama Tuhan, nggak mau nyimpen makanan, takut busuk. Sekarang aku Oke. mau bagi-bagi. Waduh, nyimpen segini banyak. Mau bagi buat Oma ya. Oh, buat Oma di panti. Oma aja ya. Yang di panti. Oma aja yang di panti. Iya, iya Mbak ya. Oma banyak Oma terus di sini. Oma semua lagi. Oma kinin juga. Yeay. Baik ya, sekarang kita beri tepuk tangan loh. Sudah dibagi loh. Iya, kalau nggak khawatir kehabisan ya, nggak boleh. Dibagi. Oke. Kita mau nyanyi ya. Nyanda lagi. Jangan kamu khawatir. Yuk kita nyanyi yuk. Cuma kayaknya aja. Kita Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Di panti coba. Mama di panti sama Mbak Nunu dan Mbak Yani. Ayo coba, jangan kamu khawatir. Ayo, ayo Mas, yuk. Jangan kamu khawatir ya. Yuk. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Ayo makan minum makan. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Sama ibu-ibu. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, sayangkan seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, bahagialah sesuai dengan
mamanya ya, Maya. Siapa lagi yang mau nyanyi? Oh, Ma mau nyanyi, Ma? Oh iya boleh, Ma juga mau nyanyi. Sunday school. Jalanku menuju ke surga, di sana kesenangan apa-apa, kesenangan apa-apa, kumpul sama-sama ala Bapa, kumpul sama-sama ala Bapa. Aduh luar biasa, seneng ya. Mawa udah bangun ya, Mawa senyum-senyum mau nyanyi. Mawa nyanyi nggak? Ada lagi mau nyanyi nggak di sini? Mayunwa mau nyanyi? Ayo, siapa lagi yang mau nyanyi? Mak Fu mau nyanyi. Mama Fu. Ayo, mau nyanyi. Siapa lagi? Ayo, Mak mau nyanyi lagi nggak? Udah? Oke, kalau sudah kita mau nyanyi hati senang. Pakai gerakan lagi yuk, ya. Nggak apa-apa, duduk aja nggak apa-apa. Hati senang.